Saya mau membuat video ini, saya pikir bagus juga menjadi pelajaran bagi kita dalam hidup menggereja. Awalnya sederhana, tetapi bisa juga kita lihat dari sudut pandang yang lebih serius. Konteks komentar yang muncul di channel YouTube ini, yang saya soroti ini adalah saya membuat video, lalu menyeruput kopi gitu ya. Lalu muncul komentar ini, para imam Katolik tidak boleh banyak makan minum, apalagi di depan umum. Ingat 7 deadly sins. Ada yang mengajar 4 jam tanpa istirahat dan tidak minum, katanya. Oke. Kita soroti dari sudut pandang umum. Para imam Katolik tidak boleh banyak makan dan minum, apalagi di depan umum. Benar itu. Tetapi harus digarisbawahi, namanya apalagi terlalu banyak ya. Bukan hanya imam, siapapun. Jangan terlalu banyak makan dan minum. Nah, jadi kita berada pada dunia di mana sangat gampang menyudutkan imam, gitu ya, sangat gampang. Dan menariknya, imam itu punya apa yang disebut para pastor itu kesulitan untuk atau menanggapi atau tidak menanggapi. Saya menanggapi ini bukan ad hominem ya, dan nama akunnya itu sangat anonim, gitu ya, sehingga bukan hanya pada orangnya, tetapi ini terjadi gampang sekali dengan media sosial sekarang. Kalian imam itu, kalian imam itu, kalian imam itu harus begini, harus begitu. Dan kesulitan para imam untuk membela dirinya, atau let's say jika itu tidak benar begitu ya. Kalaupun benar misalnya begini, itu serasa disalibkan gitu ya. Tapi itu bagian dari pelayanan barangkali. Tetapi soal banyak makan dan minum dan berlebihan itu bukan hanya masalah para imam itu. Semua yang punya tenggorokan, punya lambung, dan punya nafsu tak terkendali, itu persoalan bagi kita. Nah, bagi yang menulis ini juga, kamu pun tak bisa terlalu banyak makan dan minum, apalagi di depan umum. Ingat 7 deadly sins. Saya menyeruput kopi dari seperti ini, gelas begini. Ini 50 sen harganya biasanya, kadang 40 sen. Bukan mahal. Dan menyeruput kopi saya pikir, dan ini bukan liturgi. Ini gitu ya. Ini video. Ya, bagaimanapun saya membela diri karena exaggerated namanya ini. Berlebihan dan menyangkut 7 deadly sins. Minum. Ada yang mengajar 4 jam tanpa istirahat dan tidak minum, ada. Ada juga yang berpuasa sepanjang hari, ada. Tapi ada juga yang minum sekali 10 menit membasahi kerongkongan. Nah, jadi ada awam yang sanggup melayani, menghabiskan waktunya untuk berdoa ikut ke biara pagi dan sore. Kamu bisa. Nah, ini pun bisa menjadi, ini saya lihat penghakiman ini, kalau saling menghakimi, itu bisa menjadi sandungan. Ada awam itu memberikan hartanya untuk gereja, untuk orang-orang miskin. Kamu sanggup. Ada awam itu yang berdoa rosario setiap hari sebelum misa, dan dia ikut misa setiap hari. Kamu sanggup. Nah, lihat kalau kita saling menuntut ini. Tapi menarik bahwa sekali lagi, kalau sebagai standar umum, kita harus melihat ini sebagai nilai-nilai yang harus diperjuangkan. Memang kita semua berjuang menuju kekudusan. Tapi sekali lagi konteksnya adalah minum kopi. Tapi sekali lagi, dari hal-hal kecil kita bisa belajar hal serius. Lalu kemudian saya membalas, apakah ini tentang saya dalam video? Saya katakan, karena komentar ini muncul di video di mana saya minum kopi, dan itu dikaitkan dengan 7 deadly sins, dosa mematikan, banyak makan dan minum. Saya bilang sampai kan seruput gitu. Nah, lihat, bersembunyi di balik keramaian dengan nama anonim, orang bisa dengan gampang exaggerating, mengangkat satu hal yang kecil, memframe itu menjadi sangat serius. Tapi saya mencoba mengerti benar bahwa di media sosial kita kurang elok rasanya menunjukkan makan minum berlebihan, mukbang yang membuang-buang, padahal banyak orang tak makan gitu ya. Kalau saya pikir semiskin apapun kita bisa minum gitu. Jadi saya masih membela diri, karena minum kopi saya pikir sambil buat video yang adalah sifatnya setengah
pengajaran setengah entertainment, saya pikir bukan menjadi sandungan, gitu ya. Saya mau mengatakan ya, dalam berkomentar meskipun kamu bersembunyi, bagus bila terukur gitu. Nah dia balas lagi, dia balas. Itu gaya orang awam, Nah ini juga. Jadi kekudusan yang berlebihan dalam yang dianggap ada dalam diri kaum selibat itu sudah dikuras pelan-pelan oleh Konsili Vatikan kedua, dan dikatakan awam, imam, suster, frater, semua itu ada di jalur bersama menuju kekudusan, gitu ya. Bahwa karena tahbisan, karena panggilan, seseorang harus menjaga panggilan itu dengan berusaha standar lebih tinggi, berusaha mencari kekudusan itu harus, gitu ya. Tetapi jangan bersembunyi di balik awam atau tak awam. Kamu pun awam harus juga berusaha mengejar kekudusan. Bukan berarti karena kamu awam bisa membuat video sambil merokok atau apa, makan mukbang, menunjukkan kekayaan, menunjukkan bajumu yang mahal. Kan saya awam, bukan pastor. Jangan bersembunyi di balik keawamanmu bahwa kamu bisa berdosa lebih banyak. Nanti giliran selamat, kalau dikatakan para pastor itu mungkin selamat lebih besar kemungkinan karena dia pastor, lalu kamu katakan sama-sama manusia kita, kamu bilang standar ganda itu, standar ganda. Ketika menyangkut soal upah, kita sama. Ketika kita harus memikul salibmu seolah-olah lebih ringan karena kamu awam. Pas para pastor itu kan harus lebih berjuang lah. Kita sama-sama berjuang. Marah ini, gitu ya. Jadi dalam mengejar berusaha hidup suci, berusaha hidup baik di dalam gereja, jangan gunakan standar ganda. Kamu pun memikul salib juga. Jadi ini kan mendiskreditkan awam ini, seolah-olah awam itu standar hidupnya lebih rendah. Nggak bisa begitu. Ini menghina awam ini. Kalau mau exaggerating lagi, saya melebih-lebihkan itu. Kan seolah-olah awam itu bisa berdosa lebih banyak, atau let's say bisa kurang kudus hidupnya. Hari ini kita mengingat Santo Yoakim dan Anna, orang biasa yang dalam sejarah gereja dikatakan sebagai orang tua dari Maria. Dalam keawamannya mereka mengajar kekudusan 40 hari menurut kisah di luar ekstra biblis ya. Joakim berpuasa, berpantang dan berdoa banyak 40 hari lamanya untuk keinginannya memiliki anak, dan hadir Maria ketika usia mereka sudah lanjut. Konon dikatakan begitu. Nah, awam juga mengajar kekudusan. Jadi jangan buat dikotomi awam tak awam, dan itu berbeda dalam mengejar kekudusan. Kamu pun memikul salib. Imam harus bertahan sedikit. Kita semua harus bertahan. Dan itu menyeruput lagi-lagi saya membela diri karena menurutku itu bagian dari video, daily video, no? It's a part of daily life. Gitu ya. Bukan di forum. Saya sendirian di sini. Bahwa itu akhirnya dipublish, dan yang saya minum itu murah dan murahan. Gitu ya. Bukan menunjukkan let's say kemewahan. Online cuma sebentar saja kok. Ini bukan online, offline ini. Saya mengupload ini setelah saya bicara. Sebentar minum. Ini juga exaggerated. Hanya sekali saya pikir kalau tak salah, atau 2 kali ya. Sebentar minum. Kita berada di dunia yang berubah ya. Dulu itu para imam itu dalam sejarah gereja ya, otoritasnya lebih kuat karena perannya itu baik sebagai pemimpin umat dalam penggembalaan iman, juga di dalam komunitas-komunitas, di kelompok-kelompok di tengah masyarakat. Sekarang terbalik. Bayangkan ini kalau gimana imam ini? Sebentar minum. Ini juga menarik untuk saya. Saya pernah bilang demikian pada pastor yang lain, dan pastornya tidak komentar apa-apa. Tidak semua diam itu emas. Tidak semua diam itu emas. Kalau saya diam, kamu tak mempelajari apa-apa. Bahwa kamu pun harus mengukur komentarmu. Bukan hanya ad hominem lagi-lagi tentang dia ya, untuk kita semua.
Jangan berpikir karena kamu awam dan tak dikenal orang, kamu bisa sesuka hati menulis-nulis. Dan ini yang banyak terjadi. Nanti ketika semua tersingkap di atas atap, kamu tak sanggup berbicara. Lakukan apa yang kamu sanggup lakukan dalam terang. Lakukan itu juga dalam gelap. Pastornya langsung berhenti sebentar-sebentar minum. Kasihan juga. Gara-gara kamu jadi berhenti pastor itu minum. Sekarang tetap berkarya, tapi tidak lagi sebentar-sebentar minum. Saya tidak tahu sebentar-sebentar minum adalah sebuah kesalahan. Itu kontekstualnya. Itu kontekstual. Tapi oke, saya tidak mau jatuh pada pembahasan yang sangat praktis begini. Lagi-lagi ada orang bermasalah dengan soal kesehatan, banyak aspeknya, soal konteks pembicaraan seberapa ringan. Ada juga pastor yang sambil merokok. Kok pastor merokok? Itu pertanyaan lain. Tapi terjadi. Sambil makan camilan. Kalau di rumah orang itu sambil kadang juga sambil bekerja, membersihkan biji kopi, tergantung di mana kamu berkarya. Jadi ini pun saya pikir kesempatan untuk memukul balik. Di sini saya dipukul. Pastor sebentar-sebentar minum. Kalian imam itu harus begini. Itu untuk awam lah. Salah itu. Jangan buat standar ganda untuk mengejar kekudusan. Itu dia. Dan jangan cari yang kekudusan yang banal, yang dangkal. Harus dulu begini, cara bicara harus. Bukan di sana, itu bisa dimanipulasi dengan gampang. Kamu sanggupkah memikul salib, setia sampai akhir? Dan siapa yang beriman berbicaralah katanya. Sanggupkah kamu berbicara? Itu yang kita kejar. Berlomba di sana, bukan kesucian yang superficial tampak di permukaan. Lagi-lagi ini bukan si penulis komentar, tetapi untuk setiap orang Kristen yang berusaha mengejar kesuciannya. Saya berbicara di sini, padaku dipikulkan salib, kamu pun dipikulkan salib di bahumu untuk kamu bawa. Jangan bersembunyi. Kamu menyebut itu tadi kan, giliran untuk berbicara soal keselamatan dikasihi, kamu hadir. Giliran ketika kamu harus mempertanggungjawabkan iman, kamu membela kekudusanmu, kamu menyeletakkan itu di bahu orang. Berjalan bersama. Kalau kamu butuh bimbingan, bertanya. Kalau kamu butuh doa, minta didoakan. Aku pun meminta didoakan dan diingatkan. Tetapi untuk minum kopi tadi, minum kopi itu isu lain yang saya pikir tak seharusnya sebesar ini. Tetapi saya melihat ini sebagai mikroskop kecil, mikrokosmos dari apa yang sedang terjadi saat ini dalam kehidupan menggereja. Maka tak heran dalam konteks yang lebih besar dan serius ada ini ketegangan. Harus kita akui itu. Ketika otoritas semakin melemah, bukan hanya di gereja ya, di rumah, di pemerintahan, saya pun berani berkata gitu ya. Dan itu termasuk terjadi juga dalam gereja. Ini juga terjadi di gereja, dan imam tak imam semua menjadi lebih egal, sama saja gitu ya. Egal kata orang Jerman, orang Prancis. Bene. Saya pikir ini satu pelajaran juga untuk ini di media sosial, tetapi di paroki-paroki saya pikir real kadang terjadi ini. Sampaikan apa yang kamu katakan di atas atap, itu juga yang bisa juga kamu katakan di dalam yang tersembunyi. Semoga. Ciao.